Bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa kita berdoa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabb mujibat doa. Oke, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Pada pertemuan minggu lalu, sebagian dari kita, segelintir orang, kita adakan offline. Alhamdulillah berjalan lancar pembelajarannya. Kita untuk minggu kemarin berbicara berkaitan tentang cara menggunakan satu aplikasi asesmen, yaitu asesmen holistic healthcare, yang nanti bisa teman-teman terapkan ketika teman-teman mau menganalisis psikososial pasien. Jadi di situ untuk melihat nilai penerimaan pasien terhadap sakit yang dia derita, sama bagaimana ubudiah dia, bagaimana keberagamaan ia ketika dia sakit. Itu sih yang menonjol dari satu sistem yang kita pelajari kemarin. Nah, untuk malam hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita berkaitan tentang konsep zikir dan doa untuk pasien. Sebenarnya secara teori sudah banyak dibahas berkaitan tentang ketenangan jiwa, atau bahkan kita zikir itu atau Al-Quran itu kan fawa syifa, ya, dia adalah penyembuh. Nah, bagaimana cara implementasi Al-Quran sebagai penyembuh itu beda-beda. Ada satu kuliah tesis, ya, kalau nggak skripsi tesis, yang ini juga diteliti oleh anak-anak kita yang kemarin sempat diskusi dengan saya. Dia ngangkat tema tentang ini. Temanya sebentar. UIN. Dia sekarang kuliah S2 di UIN. Jurusan konseling. Nah, dia mengangkat skripsi atau jurnal dia tentang metode terapi Al-Quran dalam menangani penderita stres di Supertibun Nabawi, Makassar. Jadi ada salah satu pondok, pendekatan pondok ini dengan terapi Al-Quran lah, ya. Terapi Al-Quran, tetapi teori yang digunakan atau treatment yang digunakan adalah treatment teman-teman Torikot. Jadi bagaimana pendekatannya, pendekatan Torikot yang panjang kalau kita mau bahas. Torikot itu kan satu, apa ya istilahnya? Ya, salah satu pemahaman kita terhadap Islam, cara beribadah kita terhadap Islam itu ada dengan Torikot. Baik nanti dia mengenai bahwasanya Al-Quran itu sebagai syifa, di situ nanti dibuat menjadi 3 tahap dan lain sebagainya. Jadi tajalli ada 3 itu, salah satunya tajalli dan lain sebagainya. Al-Quran nanti proses tajallinya seperti apa, proses yang lain seperti apa, itu dibahas di situ. Nah, saya tidak akan banyak berbicara di situ. Saya akan membahas dasar pondasinya saja. Kenapa sih ini menjadi penting? Karena tentu pendekatan kita sebagai seorang motivator atau konselor atau seorang kerohanian tidak lari dari bagaimana kita itu melakukan treatment, yaitu mendoakan pasien. Nah, bagaimana sih cara mendoakan pasien yang optimal dan maksimal, dan kenapa, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, sebelum itu, insya Allah kalau malam ini panjang waktu kita, silahkan bertanya terlebih dahulu untuk materi yang kemarin, yang seumpama belum sempat fokus pada kuliah kemarin, silahkan ditanyakan pada malam hari ini. Atau tema-tema yang lain yang mungkin masih mengganjal berkaitan tentang materi kami. Monggo, saya kasih waktu, silakan
Yang mau bertanya langsung silahkan tanyakan. Ada yang bertanya? Berarti cukup jelas ya materi-materi kita sampai hari ini. Nah, kita lanjutkan berarti untuk teman-teman selain pembelajaran ini, selain daring, kita nanti juga akan ujian, yaitu ujian tengah semester yang nantinya kita gunakan materi ini untuk ujian, yaitu ujian hafalan. Nah, sistemnya ujian ini saya baru mencari celah mau nanyakan ke jurusan. Ketika nanti kita hafalan, itu bagaimana penilaiannya di my class? Itu yang belum ada jawaban. Nanti kalau sudah ada, maka kita 2 minggu setelah ini atau 3 minggu setelah ini kita akan ada ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester, barulah presentasi dari teman-teman dari makalah-makalah yang sudah terpilih. Dan makalah-makalah itu akan memiliki bobot nilai yang sudah kita sepakati di silabus atau di kontrak belajar kita sebelumnya. Kayak gitu ya. Oke, kita mulai pada malam hari ini tentang materi baru kita, yaitu saya share screen, saya share materi kita tentang ini. Terapi zikir dan doa. Ya, yang akan kita bahas bagaimana zikir dan doa menjadi posisi pembahasan kita. Oke. Kita mulai. Oke. Iya, do you want? Oke, gini ya. Nah, terapi zikir dan doa. Kita akan mulai di sini. Nah, pengertiannya terlebih dahulu. Mahwa zikir. Ada di situ zikir dan ada di situ doa. Saya akan diskusi terlebih dahulu. Saya akan cari teman-teman saya. Oke, siapa ini yang cowok aja dulu. Ready? Mas Ready 132. Halo, Assalamualaikum Mas Adi. Ready? Bu Ketua, ini Mas Ready. Belum on. Oke. Saya cari. Sahrul? Mas Sahrul? Assalamualaikum. Hadir Pak, hadir. Siapa yang hadir ini? Sahrul apa Ready? Sahrul. Halo, Assalamualaikum. Oke, putus. Mas Sahrul? Halo, Assalamualaikum. Halo Pak, halo, hadir. Hadir? Bisa di-on kan? Sinyalnya jelek Pak. Oke, sekarang untuk Mas Sahrul, kita untuk memantai diskusi kita pada malam hari ini. Apa perbedaan zikir dan doa? Apa Pak? Apa perbedaan zikir dan doa? Zikir itu bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan-ucapan seperti astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah. Terus kalau doa itu bagaimana kita memohon kepada Allah, itu memohon ampun atau memohon bertambahnya rezeki dan lain-lain Pak. Itu mungkin dari saya Pak. Oke, coba. Halo Pak. Ya, oke. Terima kasih. Saya coba ke Miftahul Jannah. Ini Mbak apa Mas? Miftahul Jannah. Halo, Mbak atau Mas Miftahul Jannah? Nah, ini saya harus cek satu-satu kayak gini biar konsentrasi semua ini. Miftahul Jannah, halo? Oke, tolong dicatat Miftahul Jannah. Lanjut.
Nur Aisyah, Mbak Nur Aisyah. Hadirah Ustaz. Ya, fadhali. Ma hiya al-dzikr? Ma farqu baina dzikr wa du'a? Halo? Ma farqu baina dzikir wa du'a? Oh, off. Oke, Mbak Silma. Mbak Silma. Wow. Ya Pak, Ma farqu baina dzikir wa du'a? Wah, ini dibecet Dzikir ini. itu lebih ke mengingat Allah yang isinya itu berupa doa-doa. Terus kalau doa itu permohonan yang lebih spesifik lagi mungkin. Oke, terima kasih. Dua pendapat yang tidak jauh berbeda. Kita akan lihat secara pengertian terlebih dahulu. Nah, secara umum disebutkan di situ yang dikatakan berzikir itu adalah menghadirkan hati untuk mengingat dan taat kepada Allah Azza wa Jalla, yang kemudian disusul dengan ucapan, ya kayak tadi Masnya menjawabkan, Mas Harul atau Mas siapa tadi, dengan ucapan atau perbuatan dalam berbagai keadaan. Jadi bukan hanya lisan kita yang berzikir, yang mengucapkan subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah, tetapi arkan kita itu pun juga mencerminkan di situ. Jadi ada 3 komponen di dalam struktur kemanusiaan yang harus terwujud, yaitu lisan sebagai bionya, kolbunnya hadir, arkannya jalan. Segitu ya. Lisannya berucap, kolbunnya mengiyakan, mengamini itu, arkannya melakukan. Ketika melakukan sholat, berpuasa, menunaikan zakat, mengerjakan haji, menghadapi hal-hal yang meninggalkan hal yang haram, dan lain sebagainya. Itu bagian dari. Nah, selanjutnya, maka kan ada istilah itu. Orang nggak sholat, kenapa kok nggak sholat? Sholat itu kan salah satu dari model zikir. Maka kadang orang kalau sudah terjebak pada posisi ada orang-orang yang torikot itu, dia nggak perlu sholat lagi karena dia selalu berzikir. Nah, kayak gitu. Ada yang terjebak seperti itu. Tapi itu nggak jelas juga, nggak bisa kita mengatakan seperti itu. Nah, pengertian khususnya itu tadi syari'am wal khusus, ya ini. Mengingat Allah dengan mengucap lafaz-lafaz tertentu. Jadi kalau di sini sudah spesifik. Disebutkan lafadznya apa? Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, serta sifat-sifat keagungan. Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Ahad, Somad, dan lain sebagainya. Keindahan dan kesempurnaan Allah. Jadi bisa Asmaul Husna, itu bisa masuk bagian dari zikir kita. Dzul Jalali wal Ikram. Nah, dasar hukumnya kita lihat dulu. Surat Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonir alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kita diminta di ayat ini, di surat ini apa? Dzikran katsira. Berzikirlah dengan menyebut asma Allah, zikir yang katsira, sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Ini juga bagian dari dalil kenapa kok ada zikir sobah dan masa. Nah, apa kaitannya dengan kerohanian? Untuk diri kita sebagai seorang konselor, sebagai kerohanian, maka kita perlu menyiapkan jiwa kita. Kita perlu menyiapkan mentalitas kita dan spiritualitas kita. Agar apa? Muhammad Nabil.
Nah, kita harus perlu menyiapkan apa tadi? Jiwa kita untuk kita sebagai konselor kerohanian. Dengan cara ya banyak berzikir. Kemudian nanti ketika kita sudah dalam posisi on, memiliki spiritualitas yang tinggi, ketika kita menghampiri pasien-pasien kita, ketika kita menghampiri apa istilahnya? Ketika kita mengkonseling orang, kita insya Allah terpancar sesuatu yang lebih baik karena jiwa kita sudah lebih tenang, lebih matang. Faida qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubih. Ini dalil yang lain. Dalil yang lain, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Nah, ini beberapa dalil berkaitan tentang dasar-dasar tentang zikir itu tadi. An Nabi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allah taala ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala dzakarahu fil mala'i khairan minhum wa in taqarrab dan lain sebagainya di sini. Disebutkan di sini kalau dia mengingatku, bagi manusia itu mengingatku, di hari ini ya aku mengingatnya. Kalau kemarin ya aku mengingat. Dalam artian apa? Maka kita dan Allah terkoneksi jika kita sering ingat, sering berzikir dan lain sebagainya. Efeknya apa? Efeknya untuk psikologi kita seperti apa? Kita akan lebih matang dalam bersikap. Kok bisa? Ya karena kita selalu mengingat Allah dan Allah memberi petunjuk kepada kita. Dilewatkan dari apa? Qalbun salim kita. Kan ada qalbun salim, qalbun marid, qalbun mayit. Gimana kok bisa salim? Atau qalbun sehat? Ya karena kita banyak zikir. Ujungnya apa? Segala sesuatu yang kita rasakan dan kita hadapi, di situ ada pertimbangan ilahiyahnya. Ada sikap-sikap ketauhidan kita. Ujungnya terpancarlah kita lebih matang dan ketika kita mendampingi seseorang, kita akan lebih berpengaruh. Dan bagaimana? Apa pengaruhnya untuk pasien? Demikian juga pasien. Ketika dia selalu ingat Allah, maka dia akan dibimbing oleh Allah. Fa'idha arafallahu azzalatu mata fakulu amale bil hikmah. Ketika kita tahu siapa itu Rob kita, siapa Tuhan kita, maka sesungguhnya segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, itu mesti ada hikmahnya. Dengan demikian, kita akan lebih care. Kita akan lebih siap menghadapi segala realita yang kita hadapi saat ini. Oke, kita lanjutkan di dalil selanjutnya. Keutamaan berzikir. Nah, ini menunjukkan fadilah dzikir. Dan nanti kita hubungkan dengan fadilah ini, bisa nggak sih ini untuk menjadi bagian dari penyembuh atau bagian dari penyembuhan pasien itu. Nah, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Orang yang mengingat Allah akan diingat Allah. Simple. Ketika Allah ingat hambanya, kira-kira hambanya itu akan terlantar nggak? Mbak Imania. Kira-kira Mbak Imania, kalau kita ingat Allah dan Allah ingat kita, kita terlantar nggak kira-kira? Enggak, Pak. Enggak. Insya Allah, karena Allah perhatikan. Kita lanjutkan coba. Oke. Mas Muhammad Nabil. Assalamualaikum, Mas Muhammad Nabil. Ya Pak, waalaikumsalam Pak. Mana gambarmu?
Halo, Mas Muhammad Nabil. Oke, kita lanjut dulu. Ya Pak. Oh, sudah on Mas Muhammad Nabil? Iya, iya. Ah, tadi tiduran Mas Muhammad Nabil nih. Oh, gantengnya, Masya Allah. Nah gitu kalau kuliah, kan mantap. Ah, iya, tak lihat tadi kamu agak tiduran. Tapi nggak apa-apa, tiduran sambil mendengarkan. Oke, Mas Muhammad Nabil. Enggak. Ya Pak. Kira-kira orang yang diingat oleh Allah, dia akan kesusahan nggak hidupnya? Menurutmu? Loh, hilang lagi. Mas? Oke. Gimana? Mas Muhammad Nabil? Coba Menurutmu? ulang kali. Soalnya Pak, ulang. Putus-putus. Oke, soalnya menurutmu orang yang diingat oleh Allah, kira-kira dia susah nggak? Ya, kayaknya kalau menurut saya Pak, enggak. Enggak. Tapi orang yang mengingat Allah dan diingat Allah, dia mendapatkan cobaan nggak kira-kira? Ya pasti. Pasti. Setiap hari karena dia sering mengingat. Berarti cobaan itu bukan hanya untuk orang yang lalai, tetapi juga untuk orang yang ingat sama Allah. Maksudnya Pak? Berarti orang yang mendapatkan cobaan dari Allah itu bukan hanya orang yang tidak ingat Allah, tetapi juga ingat Allah. Dapat cobaan juga. Oh iya Pak. Ya betul. Yang membedakan Karena apanya nanti? setiap manusia kan pasti dapat cobaan juga dari Allah Pak. Oke. Nah sekarang yang nanti membedakan antara orang yang ingat Allah sama dengan yang nggak ingat Allah gimana? Ya tergantung itu Pak. Pasti rezekinya kurang gitu. Proses menjalaninya. Ya betul. Ya, proses menjalaninya. Di kos-kosan kamu? Ya Pak. Di kos-kosan. Iya Pak. Salam itu temanmu yang di belakang. Oh iya Pak. Salam Pak. Kampus mana? Kuliah apa? Jurusan apa? Kawanku yang mana Pak? Yang tadi di belakang. Oke, kita OMM juga Pak. Oke, kita lanjut ya. Orang yang berzikir kepada Allah adalah orang yang beruntung. Nah, ini sudah mulai menjurus. Oh, ternyata ketika kita mengingat Allah, salah satu fadilahnya ya, selain diingat oleh Allah, kita juga akan beruntung. Maka ketika apapun kondisi kita, ya kita akan beruntung. Ketika kita sakit, kita dalam kondisi beruntung. Dalam artian apa? Ya mungkin akan lebih merasakan ketenangan dalam hati. Akan lebih siap menghadapi segala sesuatu. Lebih bisa pasrah dan lain sebagainya. Nah, itu keberuntungan-keberuntungan yang dia dapat ketika dia mengingat sama Allah. Itu di dunia, di akhirat seperti apa? Tentu surga baginya. Kan ajibun likulli muslim. Faida ketika dia mendapatkan keburukan, sabaro. Ketika dia mendapatkan kebaikan, dia syakuro. Bersyukur ketika mendapatkan kebaikan dan ketika mendapatkan keburukan dia bersabar. Itulah orang-orang yang beruntung sejatinya. Sabaqal mufarridun qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah adzzakirunallaha katsiran wadzakirat. Seorang laki-laki dan perempuan yang selalu ingat Allah. Sahih Muslim. Jadi laki-laki perempuan tetap ketika
ingat Allah, maka dia insya Allah akan mendapatkan kebaikan. Orang yang berzikir dapat pada hakikatnya adalah orang yang hidup. Nah ini masalul ladina yadhkuruna rabbahu walladzi la yadhkuru masalul hayya wal mayyit. Maka nanti di situ ada istilah hati yang mati. Kenapa hati yang mati? Ya karena dia nggak ingat Allah. Di sini hadisnya Sahih Bukhari. Maka kalau sudah hatinya beku mati, ya sudah. Faida fasadat kuluh. Kita balik lagi. Ujungnya apa? Spiritualitas dia tidak baik, psikologi dia nggak baik, berujung fisik dia nggak baik. Selesai deh. Wah. Assalamualaikum Mas Muhammad. Oh ini pakai akunnya Nabil lagi. Oh temannya tadi. Nah sekarang dzikir sebagai amal terbaik. Ya dzikir sebagai amal terbaik. Jadi kalau kita sering berzikir ya kita mendapatkan amal. Nah manfaat berzikir. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Menentramkan hati. Nah ini penting. Ketika kita mendapatkan cobaan. Ya dzikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innu qulub. Maka kenapa ini menjadi salah satu cara pengobatan kita atau salah satu cara treatment kita atau terapi kita untuk orang-orang yang gelisah, untuk orang-orang yang enggak menerima tentang sakitnya, tidak siap terhadap sakitnya, atau bahkan kecewa terhadap hasil dari vonisan dokter atau hasil dari operasi, kembali ke sini, menentramkan hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innu qulub. Sudah selesai. Kita dengan berzikir kepada Allah. Nah, tergantung pengembangan pada diri kita masing-masing. Untuk teman-teman terapis mau seperti apa? Dzikir apa yang digunakan? Kalau sekarang kajian-kajiannya ya banyakkan kepada kajian-kajian thariqat. Bagaimana menggabungkan tirakat, gerakan, hati, membawa sebuah gerakan, di situ menghadirkan hati dan ucapan. Pernah nggak ngelihat Mbak siapa yo? Sekarang Mbak aja dulu. Mbak Atika Rohmah. Pernah ngelihat orang yang zikir sambil gerak-gerak badannya? Pernahnya yang gerak-gerak jarinya. Gerak-gerak jari sambil subhanallah kayak gitu. Gini. Iya. Badannya nggak gerak, Iya. kepalanya nggak gerak. Badannya enggak. Kepalanya? Enggak sih, Pak. Oke. Kita lihat lagi. Reza Ayu. Ayo, ini mana Mbak Reza Ayu? Wih, muncul. Bagaimana, Pak? Oke, pernah ngelihat nggak orang yang berzikir atau berdoa sambil menggerak-gerakkan anggota tubuhnya? Pernah. Nih, kayak gini nih. Oh, menggerak-gerakkan. Pernah? Kepalanya juga gerak. Iya, Nah, pernah. Kenapa kira-kira? Dan boleh nggak? Kalau setahu saya nggak boleh, karena kalau nggak salah Nabi itu pernah bersabda bahwasanya beribadah dan sholatlah seperti aku beribadah gitu. Sedangkan beliau tuh kalau berzikir nggak seperti itu gitu. Tetapi waktu di kampung saya sebelum saya ke Jogja tuh kebanyakan kayak mbah-mbah yang udah tua tuh kalau zikir tuh sampai merem, sampai kepalanya geleng-geleng gitu, Pak. Kayak nikmatin banget. Yes. Oke, ada ungkapan nikmatin banget. Oke, saya lanjut ke coba ya ini. Saya bukan coba teman saya yang oke, Mbak Atika Roma udah tadi ya. Saya mau cari si ini nih. Lah nanti teman debat kita mana ini?
Herlan ya Pak. Herlan mana Herlan? Nggak datang dia. Mas Fakih, Abdurrahman Fakih aja nih. Mas Fakih. Gimana Pak? Pernah ngeliat orang yang itu enggak apa zikir sambil geleng-geleng atau zikir sambil menggerak-gerakkan? Yang geleng-geleng saya sering Mbak. Ketika di dekat rumah ada orang yang geleng-geleng gitu kalau habis sholat. Zikirnya. Oke, ini kamu di mana ini? Olahraga kamu? Iya, sambil nonton temen main bola Pak. Allahu Akbar, kuliah luar biasa sekali kita ini ya. Yang penting stay Pak. Oke, stay. Oke. Menurutmu boleh nggak? Kalau menurut saya nggak masalah sih Pak. Yang penting dari esensi nilai dari zikir itu bagaimana kita bersikap dalam zikir itu. Kita apakah hanya main-main, cukup geleng-geleng tanpa memaknainya secara mendalam, atau kita geleng-geleng hanya sebagai gerakan aja, hanya sebatas secara fisik, namun dalam lisan maupun dari hati kita tetap memaknai secara mendalam bahwa zikir itu tentang menenangkan hati, mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak kalau menurut saya. Oke. Dalam ilmu ini saya nggak berbicara benar salah ya. Gerakan tubuh. Ya, ayo silakan masuk. Ada yang mau komentar? Biar mana Astagfirullah. nih Ai? Sahrul. Hadir Mas- Pak, hadir. Kamu di mana? Badminton. Ya Pak. Badminton kamu? Enggak Pak. Itu kok berisik banget. Teman-teman dengar kan? Apa aku Lagi ini? olahraga mereka Pak. Jadi penonton setia saya Pak. Oke, yaudah dimut. Siap. Suaranya. Lagi ada pertandingan, Pak. Ayo udah. Mahasiswa zaman now. Ini manfaat kuliah online. Oke. Nah, dalam konteks ini ternyata gerakan tubuh itu membantu ketenangan jiwa. Maka kenapa orang-orang tarikot itu ada tari sufi? Coba lihat sejarahnya. Tari sufi. Orang-orang Syiah itu juga ada gerakan-gerakan tersendiri, bahkan la ilaha illallah, la ilaha, ada yang kayak gitu. Kalau ada yang terkenal di kita ya, yang masif di kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi naik turun kanan kiri. Kalian kalau coba dan kalian hayati betul, kalian bisa ngefly. Nah, itu yang digunakan, pendekatan itu yang digunakan untuk menenangkan orang-orang yang stres, yang sakau, yang apa itu. Saya nggak mengatakan ini boleh atau tidak secara fikih. Karena itu tadi perdebatannya ya fikih banget. Sangat furu'iyah. Tetapi di dalam beberapa ilmu yang berkaitan tentang terapi zikir, hal-hal yang demikian itu ada kaitannya antara lisan, qalbun, wal arkan. Gitu ya. Ya, itu saja. Nah, sekarang tuntunan doa. Pengertian doa terlebih dahulu. Permohonan manusia kepada Rabb atau kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh pengharapan agar tercapai segala sesuatu. Jadi kalau doa sama zikir, kalau zikir itu menghadirkan ilah karena kita tahu kita itu seorang hamba. Kalau doa itu sudah ada permohonan rojak. Ada permohonan. Kalau zikir murni kan memang kita tahu hamba kita. Doa itu ada pengharapan. Gitu. Terus kita lanjutkan. Al-Quran. Ini kayaknya enggak perlu banyak-banyak pengertiannya. Ini sudah ada ayatnya. Monggo dibaca. Dalil-dalilnya, nah ini Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu man lam yas'al
malam yus'alullah yughdab alaih. Ketika kita itu tidak pernah meminta, kita tidak pernah memohon kepada Allah, maka Allah malah murka kepada kita. Begitu murahnya Allah Azza wa Jalla. Jadi kita nggak ingat Allah, kita nggak memohon, kita nggak minta, itu juga Allah duga. Nah, ini keutamaan berdoa melebihi dari segala keutamaan. Nah, oke. Setelah ini kita sudah tahu kaitannya sedikit banyak berkaitan kenapa sih kok materi ini saya angkat. Oh, ternyata berpengaruh juga pada psikososial spiritual pasien. Maka seorang kerohanian selain menguatkan dirinya dengan dirinya selalu berzikir, mengingat kepada Allah, selalu berdoa, amal ibadah dan akhlaknya diperbaiki, karena itu akan sangat berpengaruh dalam proses konseling. Untuk pasien pun juga akan bermanfaat. Jangan sampai konseling kita itu hanya sekedar lisan. Dalam artian apa? Karena kita pinter retorika, ya kita retorika saja di depan pasien. Akan tetapi diri kita sendiri miskin, diri kita sendiri kerdil, diri kita sendiri gersang terhadap ya nilai-nilai spiritual. Itu jangan sampai. Karena nanti efeknya itu sangat sedikit sekali. Karena memang ya sadar atau tidak sadar, silahkan nanti mungkin kalian mau meneliti orang yang punya komitmen diri, punya personal branding yang bagus, bukan hanya personal brandingnya, tetapi juga internalisasi keilmuan dan keagamaan dirinya itu kuat. Ketika dia itu menyapa, ketika dia mendoakan, ketika dia itu memotivasi, pasti akan cespleng. Contoh, ini jujur. Contoh ya, kalau diberi nasihat, kekuatan kata-kata, masuk mana? Ustadz Fatur Rahman Kamal sama Mas Imam Suprabowo. Saya sebut merek, sorry. Ustadz. Ya, kuat mana doktrinisasinya, kuat mana apa ya efeknya terhadap diri kita. So, saya tanya, ini beda-beda, setiap orang mesti punya Weni, salah satu husna, salah sus, menurutmu kira-kira antara dua tokoh itu ngena siapa? Dua-duanya Pak bisa. Sama kedudukannya atau ada yang lebih tinggi? Kalau masalah agama, Ustadz Fatur lebih tinggi menurut saya. Nah, ya ketika berbicara itu tadi, ketika dia berbicara depth mana, apa ya, dalam mana istilahnya. Kita tahu kan kadang orang mengajar, orang berbicara di depan, kita tahu oh ini kok kena banget ya, ini dalam banget ya, ini enggak banget ya. Nah, sama kayak gitu loh. Saya tanya ke Mak Dewi. Nah, ini pakai mau kena hitam. Ngena mana? Ngena siapa? Ustadz Fatur, Pak. Why? Saya jawab, because Karena kekuatan, kekuatan spiritualitasnya, keteduhan dirinya, pengalamannya, umurnya itu sangat berpengaruh. Maka kerohanian pun juga demikian. Kalian sebagai konselor boleh umur kalian muda, tetapi pendalaman keagamaan kalian, internalisasi keagamaan kalian pada jiwa dan raga kalian itu depth. Itu insya Allah tes kalau memberi nasihat, mensupport orang. Oke, gitu ya. Nah, mulai dari materiku ini, kalian nanti akan menghafalkan, saya akan kenalkan. Sebenarnya ini doa wajib pegawai. Jadi seluruh pegawai PKU itu kalau mau jadi pegawai tetap harus hafalan doa-doa, salah berapanya doa-doa ini. Di antara sekian doa yang wajib dihafalkan oleh pegawai,
beberapa kalian wajib hafalkan dan ini menjadi materi ujian tengah semester kalian. Setoran face to face baik online maupun offline dan akan kita beri nilai. Dan itu nilai ujian tengah semester kalian. Berapa doanya? Ada sekitar, mintanya berapa? 1, 2, 3. Sedikit saja, Pak. Ya, sekitar 6 atau 9 doa. Yang akan kalian dan wajib kalian hafalkan. Dan kenapa saya wajibkan? Semoga esok kelak atau bahkan nanti ketika kalian sudah hafal, kalian bisa implementasikan kepada saudara, teman, siapapun yang dia dalam kondisi sakit. Ya, jadi mari kita touch di dunia terlebih dahulu, bukan mengejar nilai ujian tengah semesternya, tetapi apa? Tetapi dengan ini kita semoga bisa beramal lebih banyak dan bisa mengimplementasikan sunnah-sunnah baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita mulai dari doa apa ini? Minum obat. Yes. Minum obat, Pak. Selama ini kalian minum obat pakai doa, ya paling Bismillahirrahmanirrahim. Benek kelingan. Doa makan, Pak. Doa makan. Oke, Allahumma barik lana. Nah, Ini ini doa buat orang sakit bukan? salah satunya. Nanti ada perbedaan sedikit. Ini kita gunakan untuk doa ketika mau minum obat. Bismillahirrahmanirrahim. Adhibil ba'sa rabbanas ishfi anta syafi la syafiya illa anta Allahumma inni as'aluka afiyah. Ya Allah, hamba sungguh mohon sehat kepadamu. Minum obat, jebret. Nah, gitu loh. Allahumma inni as'aluka afiyah. Jadi minum obat itu karena kita tahu faida maritu, siapa yang menyembuhkan? Allah. Fahuwa yasfin. Huwanya siapa? Allah. Ya. Maka kita minta Allahumma ini, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami as'aluka, mohon kepada Engkau afiyah, kesembuhan. Dan dibiasakan teman-teman, habis minumnya diambil. Ini anak saya yang kedua. Kita suruh ngambil minum. Nah, kebiasaan dari kita, jangan sampai kita berdoa itu kita tidak tahu maknanya. Ujungnya apa? Rasa ketika kita mohon itu hilang. Kan kalau, makanya kenapa kalau ada salah satu cara kayak kalau apa seminar sholat khusyuk, salah satu caranya apa kiat-kiatnya? Memahami artinya dalam setiap doa. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma ya Allah, ba'id jauhkanlah baini. Tapi ya jangan ngomong Allah Akbar, Allah Maha Besar, Allahumma ya Allah, ba'id. Ya sholat kayak gitu ya nggak boleh juga. Tetapi diminta untuk kita memahami itu. Oke, mantap. Oke, gitu ya. Ini salah satu doanya. Ingat, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bareng-bareng yuk. Hidupkan audionya semua. Silakan bareng-bareng dibaca. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Anta syafi illa anta Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Allahumma inni as'aluka afiyah. Oke, Allahumma inni as'aluka afiyah. Wah, kayak sing bal-balan ngemo kayak. Oke, ini satu doa ya. Doa mau minum obat. Kira-kira nih, doa setelah minum obat, siapa yang tahu?
Tak cari sopo ya. Ah, ini Mbak Istiqomah. Ini seperti ibu saya. Ibu saya namanya Istiqomah. Mbak Istiqomah, loh mana hilang? Halo, Assalamualaikum. Loh. Mana Istiqomah tadi? Mbak Istiqomah, halo, Assalamualaikum. Ya, Halo pemirsa. Ustaz. Halo. Oke. Iya Ustaz. Kok malah ditutup ini audionya, apanya videonya? Tadi saya ngelihat jarimu aktif kok. Oke, Mbak Istiqomah, Ya. kalau setelah minum obat biasanya doanya apa? Doa apa ya? Ya Biasanya biasanya ya Ustaz, biasa doa selesai makan biasanya. alhamdulillah hiladi atau amanah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan makanan kepadaku. Itu makanan atau obat? Ya, Ustaz. Padahal obat bahasa Arabnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dawa, ad-dawa. Berarti kalau mau pakai doa setelah makan, Allahumma urat amana adwa'ana, yang telah memberikan obat kepadaku. Wasakona waj'alana minal muslimin. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau bahasa Arab kayak gitu nanti kayak itu anak kecil malah apa berani banget dan setannya pergi gara-gara ketemu jin. Dia doanya doa apa? Bukan doa ruqyah, doa mau makan. Kenapa? Karena jinnya tahu bahasa Arab, takut kalau mau dimakan sama anak kecilnya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi akhirnya dia takut, dia lari. Bukan karena apa ya? Karena itu tadi. Salah doa membawa keberuntungan itu tadi. Oke, kita lanjutkan gitu ya. Oke. Doa kedua. Doa sesudah minum obat. Alhamdulillahilladzi kaffana wa arwana ghairu makfiyin wala makfur. Sahih Bukhari. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, alladzi yang kafana telah mencukupkan kami, wa arwana dan kepuasan, ghairu makfi wala makfur. Jadi kita minta bersyukur kepada Allah telah Allah cukupkan dan Allah berikan kepuasan yang tidak terabaikan dan tidak tertolak. Ingat, tidak terabaikan dan tidak tertolak. Nah, obat gimana cara efek dia sembuh atau tidak? Berefek seperti apa prosesnya? Ketika obat itu cocok, betul nggak? Maka kan ada cocok-cocokan dokter, ada cocok-cocokan racikan obat. Maka kita minta kepada Allah, kita mohon semoga obat yang kita minum itu cocok dengan sakit kita. Maka apa? Tidak terabaikan dan tidak tertolak. Ketika tidak terabaikan dan tidak tertolak, ujungnya mujarab. Gitu. Kenapa kok doa ini dipakai? Paham maksudnya dari doa ini? Paham, Pak. Oke. Besok lagi berarti doanya seperti apa? Ya Allah, anakku. Alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghairu makfiyin wala makfurin. Ingat ya, tolong dihafalkan. Ini doa apa? Doa setelah minum obat. Nah, doa yang lain. Ini doa yang ketiga berarti ya. Doa mohon kesabaran dan ketenangan apabila sakit datang dan tidak bisa ditahan. Bacalah doa di bawah ini. Ya, kenapa? Ya karena kadang kita nggak sabar. Apalagi dokternya lama datangnya, obatnya, apalagi obat racikan, nunggunya harus sabar.
akhirnya kita nggak tenang, nggak sabar. Maka apa yang kita harus zikir, kita harus ucap di lisan kita, bukan gersulo, bukan ngerasani dokternya, bukan ngerasani rumah sakitnya, bukan suudon sama apotekernya yang menyediakan obat lama. Tetapi apa? Sibukkan lisan kita dan hati kita dengan kalimat hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah boleh, hasbunallah boleh. Apa artinya? Cukuplah Allah menjadi penolongku dan sebaik-baik pelindung. Cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baik pelindung. Cukuplah Allah sebagai penolong. Agar kita sadar betul yang menolong itu bukan dokter, yang menyembuhkan itu bukan dokter. Dokternya mau telat, mau hidungnya pesek, mancung, dia sudah konsultan, bukan konsultan. Ketika Allah izinkan melalui dokter itu, maka insya Allah kita sembuh. Maka yang kita ingat apa? Cukup Allah. Maka ketika Allah izinkan dokter itu mengobati kita, dan insya Allah dengan racikan obat itu dan diracik oleh farmasi, apoteker kita, maka obat itu cocok untuk sakit kita dan kita bisa sehat dan sembuh kembali. Nah, itulah maka kita zikirnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kalian sering ma'iyahan, itu MH sering baca ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah. Dan hayati di hati. Hadirkan Rabb di hati kita. Cukup hanya Allah sebagai penolongku dan pelindungku. Oke, doa selanjutnya. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Agak berbeda ya. Ini biasanya kita gunakan untuk mendoakan orang sakit. Kalau tadi kita biasa gunakan untuk orang yang minum obat, yang la syafia illa anta Allahumma shfi. Ya. Itu yang tadi untuk minum obat. Kalau ini doa untuk kesembuhan. Doa apa lagi? Doa akan melahirkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahi tawakkalna. Nah, kenapa ini juga menjadi pilihan? Sekarang saya minta analisisnya. Kalian juga bisa, teman-temanku, ini yang belum pernah diangkat oleh mahasiswa-mahasiswa, walaupun udah saya ngajar mahasiswa KP itu 3 tahun, 4 tahun ini, tak minta buat judul ini belum pada mau. Semoga di angkatan kalian ada. Nanti boleh diskusi dengan saya mendampingi kalian, free. Yang penting nanti penelitiannya kita bisa, apa istilahnya, saya bisa minta untuk saya pelajari juga. Apa yang akan diangkat berkaitan tentang nilai psikologi dari doa-doa santunan kerohanian pasien RSPKU Muhammadiyah Yogyakarta. Udah, itu tak kasih judul. Nilai-nilai psikologi dalam doa. Kalian kan pernah kan kajian film? Bisa pakai framing, bisa pakai apa? Kalau film biasanya apa? Analisisnya apa itu? Nah, sekarang doa. Dengan model pendekatan psikologi. Kenapa sih doa hasbunallah wa ni'mal wakil alallahi tawakkalna itu menjadi doa, menjadi pilihan doanya kerohanian PKU Muhammadiyah Jogja untuk orang yang mau bersalin? Why? Jawabannya simpel. Di situ ada kata alallahi tawakkalna. Dan kepada Allah kami berserah diri. Orang melahirkan itu kan hidup dan mati. Maka di situ ada kegalauan yang begitu dahsyat. Ada ancaman juga yang begitu besar. Siapa yang dapat melindungi dengan ancaman yang begitu besar dan ketakutan yang begitu memuncak? Ya hanya Allah Azza wa Jalla. Dokter, perawat,
siapapun itu, Allah pelindung kita. Maka itu ditanamkan betul. Ujungnya apa? Dia sadar bahwasanya dirinya siapa dan Robnya siapa, maka insya Allah psikologinya akan semakin tenang dan dia akan siap kelahiran dengan baik. Nah, kan banyak itu, tinggal dikaitkan aja. Nah, kalau melahirkan dan melahirkannya sukses, alhamdulillah. Kalau anaknya cacat, qadarullah wa masya'a fa'al. Kalau anaknya meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ini juga menarik ini doa ini. Nah, ini mau operasi juga sama, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini tambahan doa ketika anaknya sehat. Kan tadi alhamdulillah, terus Allahumma barik lahu. Ya Allah, berkahi bayi ini. Kita doakan bayi itu yang lagi lahir. Terus kita tambah apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah. Ini kayak bayinya Nabi siapa? Ibrahim apa siapa itu? Disebutkan kayak gini, didoakan seperti ini bayinya itu. Ya itu doanya. Terus doa mengurangi apa ini? Kekhawatiran datangnya bahaya. Tiba-tiba kita deg-degan, takut ini, takut itu, takut datang wabah, takut bahaya. Apa ini? Cukup bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama wa was-sami'un alim. Oke, itu doanya. Terus pasien hendak membaca. Nah, ini kalau sudah parah sakitnya dan antara kesembuhan dan kematiannya itu tipis, kita doakan apa? Bukan yang sakit yang doa, tapi kita yang mendoakan. Allahumma ahyini. Ya Allah, hidupkanlah saya atau hidupkan, atau Allahumma ahyihu, maka natil hayatu khairan lahu. Baik untuknya. Wat tawaffahu, dan matikanlah ia ya Allah, idaka natil wafat, ketika kematian itu khairan lahu. Maka kita bacakan itu sebelum sakaratul maut atau dalam kondisi sakit-sakitnya parah atau dalam kondisi koma. Maka kita bacanya doa ini. Terus doa apa ini? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ini doa menghadapi keadaan yang menggelisahkan biar kita tidak gelisah. Dah selesai materi kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, silakan berdiskusi. Monggo, ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Monggo, saya kasih waktu. Pak Alvis izin bertanya. Ya, siap. Silakan. Monggo bertanya. Monggo. Halo? Cek. Oke, mungkin putus. Oke, yang lain. Silakan yang mau bertanya. Ya, kita orang Ustadz pernah berkata, kita bisa mengucapkan enggak Ustaz. Enggak, Pak. Belum. Ustadz pernah berkata apa? Ustadz pernah berkata tadi apa? Suaranya Ustaz, dengar nggak Pak? Oke, dengar. Ya, dengar. Sekarang dengar. Yuk, gimana? Nah, oke, baik Pak. Mantap. Jadi dulu ketika di pondok itu saya diajarkan sama ustadz saya. Nah, itu ketika kita sakit, semisal kita sakit di kaki, kita bisa mengucapkan basmalah, bismillah sambil mengelus kaki kita sambil mengucapkan bismillah. Itu bisa membantu untuk cepat sembuh kaki kita. Itu apakah benar Ustaz? Apakah benar itu Pak Alvis terkait seperti itu? Ya. Terima kasih. Itu juga bisa. Karena ada beberapa doa itu juga dipraktekkan oleh Nabi
dengan gerakannya. Ketika sudah doa dan dipraktekkan gerakannya dan ada sentuhan, itu sudah disebut ruqyah. Jadi ruqyah nanti ketika kita membahas ruqyah itu ada dua. Orang memahami ruqyah itu doa murni. Ya sudah, nggak perlu ada sentuhan, nggak perlu ada metode touching. Jadi tidak perlu disentuh. Ya doa itu ya kayak berdoa apa saja. Ada yang berbicara ruqyah itu yang membedakan ruqyah dengan doa biasa itu. Kalau ruqyah itu doa yang khusus dan ada sentuhan, unsur sentuhan-sentuhan. Kayak doa ini. Sebentar. Masya Allah. Allahumma rabbana syadidul ba'sa Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayasfiyaka. Salah satu doa itu atau diriwayatkan di doa ini Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayasfiyaka itu dibaca 7 kali dan disentuhkan pada yang sakit. Itu ada teksnya, ada hadisnya yang menganjurkan untuk seperti itu. Nah, kalau masnya tadi itu kalau di rumah sakit syariah juga kita bahas pada terapi nyeri. Contoh yang nyeri yang mana, yang sakit cenut-cenut yang mana. Kita di situ astagfirullah. Kita semua yang sakit yang tangan gini ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim, 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 dan lain sebagainya. Nah, itu bisa. Itu tadi, itu pembahasan pada pembahasan ruqyah, Mas. Jadi hanya tergantung kayak gini. Sekarang apakah itu sahih atau enggak tergantung pada riwayatnya. Kalau doa dan ada riwayat cara doanya, ya sudah kalau riwayatnya sahih ya itu sahih. Gitu aja. Ya, gitu ya Mas ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Sip, oke, terima kasih Mas Bro. Nah, ini ada yang bertanya, apakah suara saya tadi terdengar Pak? Oh, ready. Mohon maaf Pak, izin off. Oke. Bapak izin bertanya, lebih kuat doa yang sudah ditentukan secara redaksi seperti itu atau yang tertuang berbahasa Indonesia sesuai dengan masing-masing keadaan? Tentu doa yang telah ditentukan itu lebih. Karena ada fadilahnya apa? Salah satunya fadilah mencontoh Rasul. Jadi kan Rasul melakukan doa itu. Nah, salah satu fadilahnya. Tapi kalau kekuatan doanya itu sebenarnya bukan pada kekuatan apakah teks doanya. Kekuatan doa itu bukan pada itunya. Pada keyakinan dan pengharapan kita. Ingat ya, doa, kekuatan doa itu tidak selamanya ditentukan pada teks doanya. Tetapi apa? Keyakinan kita terhadap Tuhan kita. Dan nilai ketauhidan kita terhadap Tuhan kita. Itu yang menentukan. Sama-sama baca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi. Depannya pocong, ada yang langsung hilang pocongnya, ada yang pocongnya mesam-mesem. Kenapa? Karena kekuatan tauhid kita berbeda. Saya nuwun sewu, Mbak. Saya pernah betul ini pengalaman spiritualitas saya. Saya dulu ibadahnya kurang baik. Suruh nguruqyah orang, ya. Suruh nguruqyah orang. Yang saya ruqyah itu padahal cewek ya. Saya sudah pakai alat itu tidak menyentuh secara langsung. Orang yang kesurupan itu ngeliatin saya. Mendelii, you know mendelii enggak? What is English mendelii? In Indonesia mendelii itu melototi saya. Saya merinding. Habis itu nggak bisa baca Quran lagi. Habis itu apa? Ada kumandang sholat isya. Saya sholat isya, belajar sholat isya yang khusyuk. Di situ Allahu Akbar. Wah, saya doa sama Allah, ya Allah berkekuatan dalam bla 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 bla. Saya ngeruqyah lagi. Ngefek, Mbak. Berarti apa? Lagi-lagi itu pengalaman padahal teksnya sama loh. Kekuatan dari nilai ibadah kita, tauhid kita itu sangat berpengaruh pada efek doa kita. Ya kan?
Orang maksiat sama orang nggak maksiat doanya beda. Nah, gitu ya. Jadi nek redaksi tentu diutamakan yang sesuai dengan tuntunan. Tetapi kalau efeknya itu bukan masalah teks, tetapi masalah hati. Nah, gitu. Lanjut, siapa yang mau bertanya? Sudah nggak ada? Sudah hampir 1 jam lebih ini ya. Alhamdulillah luar biasa kuliah kita pada malam hari ini. Maka 2 minggu ini silakan kalian hafalkan. Nanti kita akan ujian tengah semester dengan seluruh doa yang sudah saya tampilkan di malam hari ini. Clear? Ada pertanyaan lagi? Bapak ingin bertanya. Oke, silahkan. Yang doa-doa tadi bisa di-sharekan ke grup Pak nanti. Di ini kan udah loh. Di mana Pak? Di Ada di My Class. Di My Class ada. Tapi kayaknya beda nggak sih Pak sama yang Bapak selain? Ada satu doa yang agak saya revisi, saya rubah. Doa ketika anak lahiran. Jadi ketika lahiran tadi kalau di sana hanya alhamdulillah, tetapi kalau di materi malam hari ini saya tambah dengan Allahumma barik lahu. Ya Allah, berkailah dia. Terus ditambah u'iduka bi kalimatil tammati min kulli syaitani wa min kulli hamazati wa min kulli ainil lamah. Nah, itu. Bedanya itu saja. Oke, hafal tuh? Terus untuk ngafalinnya per kloter apa gimana nanti Pak? Nah, satu-satu maju ke saya. Saya tanya Nggak satu-satu. ada. Setiap orang pertanyaannya sama, doanya sama. Jadi nggak setoran ini Pak, setoran apa namanya? Langsung harus semuanya atau misal 2 dulu gitu Pak? No, semuanya. Kalau 2 dulu aku mumet Mbak, nilai gelonggongan seumpama. Oh itu 1 kali pertemuan Pak? Yes. Untuk nanti ujiannya itu Bapak tanya satu-satu doanya apa kita ngehafal ke Bapak? Hafal ke saya. Jadi enggak ditunjuk sama Bapak, maksudnya doa ini kamu baca ini, doa ini kamu baca, enggak gitu ya Pak? Tergantung mood saya. Pada dasarnya hafalkan semua. Kadang saya minta, yuk hafalkan yang kamu hafal. Oh hafalnya dari 10 hanya hafal 5. Berarti kan kalau seumpama nilainya ujian itu 30 ya hanya saya kasih 15. Oh iya baik Pak. Oke, atau kadang saya coba Mbak Terry hafalkan doa ini, doa ini, doa ini, doa ini, doa ini. Pada dasarnya semua akan saya tanyakan. Oh iya Bapak. Oke, terima kasih Mbak Terry. Ada yang mau bertanya lagi? Masalah ujian atau masalah kuliah? Bapak, mungkin yang doa tambahan tadi bisa di-share di grup WA Bapak. Oke, tak share ya doa-doa tambahannya tadi. Mana ya? Oke, clear, nanti tak kirimkan. Sebentar, lagi loading. Oke, ada yang lain? Ada buku doa dari Majelis Tarjih yang bisa di-share nggak Pak? Majelis Tarjih secara spesifik kayaknya enggak deh. Kamu buka Hisnul Muslim. Buku Hisnul Muslim itu doa-doa tok itu. Sebagian kita gunakan, sebagian tidak. Ini kuliah konseling tapi rasanya rasa agama ya. Oke, lanjut. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Maka mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak salah saya mohon maaf. Untuk ketua kelas yang nggak absen malam ini silahkan nanti laporkan ke saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.